Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang anak-anakku yang ganteng dan cantik ini ya. Di layar ini kelihatan seger-seger padahal sudah jam pelajaran keempat ya. Jadi sebelum pembelajaran kali ini Ibu cek dulu sih. Oh, sudah ganteng, sudah rapi, sudah siap untuk belajar ya hari ini? Siap, Bu. Suara Bu Atika terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Mohon maaf ini suara saya terlampau merdu ini, jadi kalau misalkan tidak jelas nanti bisa diingatkan ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, Ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Agus. Ya, Bu. Marilah berdoa dulu teman-teman untuk mulai pelajaran hari ini. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Agus sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar, tidak ada kendala dan sinyalnya juga bagus ya. Oke, sebelum pembelajaran kali ini Ibu absen dulu nih. Pengen tahu suara yang merdu-merdu ini. Coba Sari, ada? Ada. Oke. Aam? Hadir, Bu. Vita? Vita? Enggak ada ya? Iya ada, mungkin terlempar ya? Enggak tahu terlempar kemana ini ya. Terus Galis? Ada, Bu, hadir. Oke, bagus. Agus? Hadir, Bu. Agus ada. Amalia? Hadir, Bu. Vicky? Hadir, Bu. Bagus. Saiful? Hadir, Bu. Oke, hanya Vita ya yang tadi terlempar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kalian siapkan dulu peralatannya, buku tulisnya, buku paketnya. Jangan sampai kalau sudah pembelajaran jadi nanti kalian riwa-riwi, ambil buku, ambil pensil, pensilnya di atas kulkas ya. Jadi disiapkan dulu. Kemudian ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas kita pada Google Meet sebelumnya? Coba Saiful, kesepakatan kelas kita kemarin pada saat pembelajaran apa ya? Bisa dinyalakan mikrofonnya, Saiful? Oh ini Saiful lagi tersenyum-senyum sendiri. Nggak konsen, Bu. Nggak konsen ya. Coba Saiful, kesepakatannya yang kemarin pembelajaran kita apa ya? Harus Iya, apa? Bu. Kesepakatannya pertama harus fokus. Kameranya harus on. Terus kalau ditanya menjawab. Kayak gitu ya, tidak senyum-senyum sendiri ya Saiful ya. Oke, terima kasih. Jadi kesepakatannya kita kemarin kalau saat pembelajaran, jadi kameranya tidak boleh off. Nanti Bu Atika nerangkan, kalian sambil tidur-tiduran karena kameranya dimatikan ya. Terus kalau Bu Atika menjelaskan, minta tolong nanti mikrofonnya di-mute dulu. Nanti kalau ada kesempatan tanya jawab, nanti bisa dinyalakan. Seperti itu. Terus saat diskusi jadi harus aktif, jadi tidak ada yang ikut-ikutan temannya, tidak ikut menjawab ya. Bisa disepakati seperti itu? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, ini belum masuk materi tapi sudah agak ngantuk ini dengar suara saya ya. Coba kita Ya, Bu, explain lapar. dulu. Oh, lapar ya? Iya. Sebentar lagi ya. Kita sarapan bareng pakai layar Google ya. Oke, kita ice breaking dulu coba. Kalau Bu Atika bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, kalau Bu Atika bilang tidak ada kata-kata tepuknya, jadi nggak boleh tepuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, coba tes ya. Tepuk satu. Dinyalakan semua mikrofonnya dulu. Ada yang belum nyala. Tepuk satu. Tepuk dua.
Nah, ini Sari belum tuh kayaknya ini ya. Kok Bu. Sari 3, ngantuk, Bu. 1. Nah, itu Salah, Gus. nggak konsentrasi. Mungkin belum sarapan ya, Gus ya. Apa sudah lapar Terlalu kembali? banyak yang trigger, Bu. Oke, sekali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1, 2. Tepuk 3. Oke, alhamdulillah sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan yang keras buat kita semua. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang apa sih, Bu? Saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Belum, Belum, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Hari ini kita akan belajar bilangan bulat, masih melanjutkan dari bab kemarin. Nah, bilangan bulat kok dibahas lagi sih, Bu, bilangan bulatnya. Kita belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang operasi campuran bilangan bulat. Coba ada yang masih ingat nggak bilangan bulat itu ada berapa macam ya? Coba Amalia. Ya, Amalia. Bisa dengar suara saya? Yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jelas, Ya, Bu. Amalia enggak ada ini. Coba Saiful aja. Bilangan bulat itu ada berapa macam yang kemarin? Bilangan bulat berarti bilangannya bulat ya, Bu? 0 ya, Bu? Ya, ada 0, ada 1, ada 2. Ini ada bilangan bulat. Ada berapa macam ya yang kemarin 3, Bu, kita 3. belajar? Ada 3 apa saja, Galis? Coba disebutkan. Bilangan negatif, 0, sama bilangan positif. Oh, 0 itu bilangan apa? Coba, Galis. Nggak tahu, Bu. Bilangan Nggak tahu. bulat. Bulat ya, soalnya 0 ya. Coba ini kita review kembali bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif. Jadi kalau digambar di garis bilangan itu sebelah kanannya. Jadi tidak ada tanda minnya ini, tidak ada tanda seretnya di sebelah kirinya. Jadi ada bilangan bulat negatif juga. Jadi yang ada tanda min atau negatif di depan angkanya. Kalau 0 ini bilangan apa? 0 itu bisa disebut bilangan netral. Jadi tidak masuk positif, tidak masuk negatif juga ya, Galis ya. Siap. Oke. Kemudian masih ingat kemarin kita belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Ada yang bisa enggak? Hasil dari 5 ditambah negatif 7 berapa? 2. 2. Coba. Betul enggak yang lain? Ada yang jawaban lain? -2, Bu. -2. Oke, bagus Saiful. Jadi kalau ada 5, kalau utang-utangan ini ya utang 7 dibayar 5. Jadi utangnya masih ada enggak utangnya? Masih ya, berarti Masih, utangnya Bu. masih ada 2. Jadi dikasih tanda negatif ya Amalia dan Galis. Coba Iya, Ibu. operasi pengurangan bilangan bulat. Ada yang bisa enggak ini hasilnya berapa? -19. -19. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Min 19. 19. -9. Oh, -9 bagus. Ini siapa ini yang bersuara nih ya? Enggak kelihatan. -9, Bu, saya. Siapa Sari? Kiki, Bu. Oh, Kiki. Oke, -9 bagus sekali. Jadi kalau ada min itu nempel berjejer berubah jadi plus ya, -14 atau negatif 14 ditambah 5. Hasilnya negatif 9. Kalau ini operasi perkalian bilangan bulat, ada yang masih ingat enggak? Negatif 4 dikali 8. Berapa hasilnya? Ini nanti min yang 32. -32 bagus Saiful.
Kemudian ini operasi, oh maaf ini operasi pembagian Pembagian. bilangan bulat ya. Maaf Bu Atika salah ngetiknya. Ada yang tahu hasilnya? Min 7. Sampai 7 pintar-pintar semua ini. Sudah siap belajar hari ini berarti alhamdulillah. Kemudian hari ini kita belajar apa sih Bu? Kemarin sudah operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sekarang kalau dicampur itu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkan konsep operasi hitung campuran bilangan bulat pada bilangan real. Kenapa sih Bu kok kita harus belajar ini? Buat apa sih? Susah-susah. Seperti itu kan ya biasanya ya. Nah, kita gunakan operasi hitung bilangan bulat ini sebagai prasyarat untuk materi selanjutnya yaitu aljabar. Nanti kalau nggak bisa bilangan bulat, nanti pasti nggak bisa aljabar juga. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, misalkan besok kalau kalian jadi dokter, jadi harus bisa mengukur termometer pasiennya. Jadi jangan sampai termometer pasiennya nggak bisa cara pakainya ya, nggak bisa lihat angkanya. Jadi nanti ditanya, Pak suhu saya berapa gitu. Perubahan suhunya nanti enggak tahu lah. Kita akan belajar operasi bilangan bulat itu lewat sini ya. Kemudian kalau di bidang olahraga yang suka sepak bola, besok jadi apa itu namanya? Penilai ya, tim penilai atau wasitnya olahraga jadi harus tahu skor pertandingannya. Misalkan kalau menang berapa skornya, kalau kalah berapa, lah ditambah berapa kali pertandingan seperti itu. Jadi kita akan belajar operasi bilangan bulat untuk menjawab permasalahan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga sebagai pelajar yang hidup di Indonesia, jadi profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum Merdeka. Jadi kita harus menjadi siswa-siswi yang beriman dan bertakwa, bergotong royong dan juga bernalar kritis ya. Jadi nanti kalau ada diskusi kelompok kita harus bekerja sama satu sama lain. Terus kita belajarnya bagaimana ya Bu ya? Nanti kita akan belajar secara berkelompok, nanti Bu Atika bagi kelompoknya ya. Ini sebelum kita berkelompok, kalian baca dulu ini yang ada di layar kalian. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Ada yang tahu jawabannya? Oke. 10 yang meter. tadi. 10. Oke. Kita ubah dulu soal cerita itu tadi menjadi bentuk kalimat matematika. Jadi 20 dikurangi 2 meter tergelincirnya setiap itu tadi kali 5 menit ya. Jadi 2 dikali 5. Jadi berapa hasilnya? Gimana cara ngitungnya? Nanti kita akan belajar pada pembelajaran kali ini. Pun seperti masalah ini, ada kotak berwarna pink dan biru. Ada 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan 21. 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan 11 yang kotak biru. Manakah yang benar? Jadi kalau kita urut dari depan itu hasilnya berapa kira-kira? 5 ditambah 2 kali 3 hasilnya? 21. 21 Bu. 21, ada yang jawab 11. Berarti kan urutannya enggak tahu ya. Ditambah dulu apa dikali dulu. Maka dari itu kita akan belajar materi operasi campuran bilangan bulat pada hari ini. Bagaimana sih urutan operasi bilangan bulat? Maka kalian bisa berdiskusi lewat LKPD yang sudah Ibu sediakan. Ini Bu Atika bagi kelompok hijau, kuning, dan merah. Silakan dilihat di grup WA yang sudah Bu Atika bentuk. Ini kalian bisa scan barcode ya. Di sini
Ada kelompok hijau, kuning, merah untuk mendapatkan LKPD-nya. Kemudian setelah itu kalian bisa berkelompok, kalian bisa masuk grup WA kelompok hijau, kuning, merah yang sudah Ibu sediakan linknya di grup WA. Ada yang kesulitan menyekan barcode-nya? Caranya gimana, Bu? Oh, caranya dibuka dulu Google Lens. Kemarin kan sudah ya Saiful ya. Dibuka Google Lens-nya, di atas itu ada gambar kamera, coba diklik, lalu kameranya, HP-nya diarahkan ke barcode-nya itu tadi. Bisa enggak? Oh iya Bu, gampang Bu, gampang Bu. Oke, nanti Bentar, kalau Bu, bentar, kesulitan Bu. saya share di grup WA ya, LKPD-nya. Ya, jangan dipindahin dulu, Bu. Saya mau nyoba. Oke. Yang sudah scan bisa langsung dikerjakan, kelompok hijau, kuning, merah bisa langsung berdiskusi. Jadi dalam proses diskusi nanti Bu Atika nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Jadi yang aktif pasti nilainya Bu Atika tambah nanti. Oke, sudah tidak ada kesulitan LKPD-nya? Gali, sudah? Udah, Bu. Oke, sekarang kalau misalkan kalian kesulitan mengerjakan LKPD itu, kalian bisa scan barcode lagi tentang bahan ajarnya selain yang ada di buku paket halaman 47 sampai 48, kalian juga bisa menyekan barcode-nya ini yang Bu Atika sediakan. Caranya sama seperti tadi ya. Sudah bisa Saiful? Oke, silakan kalian berdiskusi. Sudah scan semua ini ya? Udah, Bu. Saya tutup dulu, saya pengen tahu wajah kalian yang ganteng ini. Oke. Kelompok hijau bagaimana? Ada kesulitan? Kelompoknya Sari, Agus, Vita, ada kesulitan enggak? Beri waktu. Bentar, Bu. Alhamdulillah belum, Bu. Ya. Belum, alhamdulillah. Kelompoknya Galis, Agus, Amalia, ada kesulitan enggak? Belum, Bu. Masih aman. Belum dibaca apa? Gimana? Lagi dikerjain, Bu. Boleh Belum ada dikerjain. gitu. Iya, Galis, anakku yang Ya. cantik. Terus Vicky sama Saiful. Ada Iya Bu, ayo Vicky kita kerja bareng Vicky, ayo. Iya, iya, Nomor satu gimana ya? Yang Gimana ya suka nomor satu ya? kirim stiker nanti Bu Atika salurkan hobinya ya. Yo, ini kelompok hijau sudah selesai. Ada kesulitan kelompok hijau? Sari, Enggak, ada Bu. kesulitan? Enggak. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Aam ada kesulitan? Speakernya masih mati, Aam. Ya Bu, saya ini pakai HP, nggak bisa scan gimana Bu? Oh iya, coba lihat di HP-nya saja. LKPD-nya kan bisa dilihat di HP-nya ya. Ya, Ada di WhatsApp. share ya Bu ada ya. dia Oh iya juga. Bu. Siap Bu, saya lihat Bu. Vita, sudah masuk belum ini Vita? Belum ya? Iya siap Bu. Oke, ini sudah waktunya sudah habis. Jadi Bu Atika kasih kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah siap presentasi hari ini? Siap Bu. Siap, Kelompok mana dulu Bu. yang mau Siap, Bu. presentasi? Silahkan. Kelompok merah, kuning, atau hijau? Yuk. Yang maju dan aktif, nanti saya beri tambahan nilai. Saya, Bu. Saya, Bu. Hijau, hijau. Sari hijau, ayo silakan. Sari dulu, di-share. Bu. Oke, Ya, izin share ya, Bu ya. oke. Belum kelihatan Sari? Belum, Bu. Oh iya, Belum, masih Bu. di Sudah. jalan ya, jalan-jalan. Oh sudah, kurang dibesarkan Sari. Kurang besar. Sudah,
Besaran, Bu. Kebesaran. Dikit lagi. Oke, Ya, sudah ini. cukup. Langsung di masalah yang pertama ya. Ya. Ini soalnya silakan. Ibu mempunyai 5 buah keranjang jeruk. Masing-masing keranjang jeruk berisi 10 buah jeruk. Setiap keranjang diambili 1 buah jeruk karena busuk. Berapa jumlah jeruk yang tersisa pada kelima keranjang? Nah, saya ini jawab ini, Bu. Oke, Sari jawabannya siapa, menjawab. Sari? Yang benar itu menurut kelompok kalian, siapakah yang menjawab dengan benar? Kita, Bu. Karena jeruk yang diambil satu tiap keranjang. Jika ada tanda kurung, kali dan kurang, manakah yang harus dihitung lebih dulu? Tanda kurungnya, Bu, yang harus dikerjakan dulu. Oke, berhenti di situ dulu, Sari. iya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ayo, jangan bermain HP ya. Diperhatikan temennya, fokus. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada? Coba ini Tidak, suaranya. Bu. Semua ya. Tidak ada, oke. Bisa lanjut ya. Sudah, Sari, cukup. Cukup. Kelompok Ya, hijau, Bu. nanti nomor 2 bisa kelompok kuning ya. Sudah, silakan. Terima Ya, kasih. saya stop, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya, Sari. Oke, selanjutnya kelompok kuning atau merah dulu? Saya, Bu, merah. Oh, Vicky, oke, silakan. Nomor 2 ya, Vicky. Iya, Bu. Saya izin share screen dulu, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu. Belum, Vicky? Oke, sudah. Sudah saya Ini masalah share, yang Bu. kedua ya, Vicky. Iya, silakan. Ya. Hitunglah hasil dari 80 min 10 ditambah min 5 dikali 2. Tuliskan cara pengerjaannya secara urut. Jadi, Bu, ini saya kelompokkan dulu, Bu. Saya kerjakan yang pembagian dan perkalian dulu. Jadi, 80 saya bagi dengan min 10, baru ditambah dengan hasil dari min 5 dikali 2. 80 dibagi min 10 hasilnya min 8, kemudian ditambah min 5 kali 2 hasilnya min 10. Min 8 ditambah min 10 hasilnya min 18. Sudah, Bu? Oke, bagus sekali presentasinya, Vicky. Kelompok lain ada yang menanggapi? Silahkan. Kelompoknya Galis mungkin? Bu, mau nanya, Bu. Oh ya, silakan Aam. Ya, Bu, itu kan ada penjumlahan sama pengurangan. Itu bersatu gitu, Bu. Saya bingung itu bacanya, Bu. Apa enggak dipisahin pakai tanda kurung gitu, Bu? Oh ya, Vicky nanti masukannya kalau ada tanda tambah sama kurang itu yang kurang dikasih kurung ya, atau negatifnya Bu. diberi kurung ya. Jadi negatif Iya, 10-nya Bu. diberi kurung supaya tidak kabur nanti negatif 10-nya Oh iya, ya. Bu. Iya, Bu, siap. Oke. Ada lagi kelompok yang lain? Tidak ada, Bu. Sudah ya, tidak ada. Oke, terima kasih Vicky sudah mempresentasikan. Silakan ditutup layarnya. Dilanjutkan Oke, Bu. kelompok merah ya. Masalah Saya sudah kelompok merah, Bu. oh Kelompok iya, kuning, Bu. Kelompok Kelompok ya, Bu, kuning. ya. Ya, ya. Ya, Siapa yang mau presentasi ini? saya, Bu. Amalia, oke. Dapat Ya, poin izin besar. share screen ya. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Belum Amalia? Masih di jalan ini. Oh, masih di jalan. Oke, sudah. Silahkan dipresentasikan.
Masalah 3 ya? Ya. Ya, di sini hitunglah hasil dari 3/4 ditambah negatif 2/3 dibagi 2. Di sini yang saya dahulukan itu yang pembagian. Yang ini. Nah, ini dibagi 2 berarti sama saja dengan dikalikan 1/2. Kemudian ini saya kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, kemudian disederhanakan Ibu. Jadinya 3/4 ditambah negatif 1/3. Disamakan penyebutnya karena penjumlahan 4 dengan 3 berarti disamakan menjadi 12. Hasil akhirnya 5/12. Mungkin begitu. Oke, yang lain ada yang menanggapi? Terima kasih Amalia. Sama-sama. Coba Bu Atika tanya, kok bisa disamakan jadi 12 itu bagaimana caranya? Karena ini 4 kali 3, jadinya 12. 4 kali 3, ya. Terus, yang lain? Kalau misalkan 100 dengan 2 gitu, jadi 200 gitu ya? 100. Boleh 200, boleh 100. Mungkin diambil KPK-nya mungkin ya Bu ya? Oh iya, seperti ini ya. Jadi Bu Atika luruskan kalau di SD dulu sudah diajari penjumlahan pecahan ya. Jadi kalau ada penyebutnya berbeda, kita samakan Amalia dengan cara mencari KPK-nya. Jadi bukan dikali, tapi disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Begitu ya, bisa diterima. Bisa Bu. Yang lain ada yang menanggapi? Saya rasa cukup ya, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih Amalia. Oke, tepuk tangan buat kelompok kita semua yang sudah presentasi hari ini, luar biasa sekali. Jadi setelah kita presentasi, jadi kesimpulannya apa ya Bu kita belajar hari ini? Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum anak-anak? Udah Bu. Oke. Sudah. Jadi sesuai hasil presentasi kalian tadi bisa disimpulkan ya kalau ada operasi di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Begini urutan operasi hitung campuran bilangan bulatnya. Jadi yang pertama operasi di dalam kurung dulu. Setelah itu operasi bentuk eksponen atau pangkat. Jadi kalau nggak ada kurungnya tapi ada pangkatnya, jadi didahulukan dulu pangkatnya ya. Setelah itu perkalian dan pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi diingat-ingat yang pertama operasi di dalam kurung, yang kedua bentuk pangkat atau eksponen, yang ketiga perkalian dan pembagian, yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kita pakai konsep yang sudah kita temukan tadi. Di masalah yang pertama Bu Atika tadi singgung tupai tadi itu. Jadi 20 dikurangi 2 kali 5 itu sama dengan 10. Dari mana 10 Bu? Jadi 2 kali 5-nya dikerjakan dulu, dikalikan dulu. 2 kali 5 kan 10 ya. Jadi 20 dikurangi hasilnya tadi dikurangi 10 jadi sama dengan 10. Kemudian masalah ini tadi 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan 21. Jadi kita nggak boleh ngerjakannya urut dari depan kalau ada penjumlahan sama perkalian. Jadi yang perkalian harus didahulukan lebih dulu. Jadi yang mana yang benar? Kotak biru ya. Ini sudah ada tulisannya kotak biru. Karena urutan pengerjaannya dari perkalian kemudian penjumlahan. Oke. Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bu, kalau kali sama bagi mana duluan, Bu, yang dikerjain? Kalau kali sama bagi dikerjakan urut dari depan, ya. Oh, iya, Bu. Oke, kalau ada penjumlahan sama pengurangan juga begitu, urut dari depan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Coba sih, kalau tidak ada, Bu Atika cek pemahamannya kalian ya.
kita berlatih soal dulu. Sudah terlihat latihan soalnya? Belum. Sebentar ya, ditunggu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat ini? Ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang siapa yang bisa ini? Yang Tolong nomor di handle pertama. sebentar Pak Budi. Saya ada keluar Oh iya, yang pertama itulah hasil operasi hitung berikut. Ayo, siapa yang bisa coba? Saya beri tambahan nilai nih. Yuk. Saya, Bu. Oke, Saiful ya, silakan. Berapa hasilnya? Itu kan berarti min 60 Ya. ditambah min 60 dikurang 4 ya, Bu. Berarti min 64, Bu. Oke, bagus, saya tulis ya. Oke, yang kedua, siapa lagi yang bisa jawab? Selain Saiful. Tunjuk aja, Bu, tunjuk. Oke, Agus ini. Dari tadi kok ketawa terus ya? Coba ini. Anda. Ya Bu, siap. Saya baca dulu Bu ya. Oke. Selamat hari terbit dan dipanggil untuk naik 3. Berapa saudara pada berarti setiap jamnya naik 3 Bu ya. Ya. Jadi jam 5 ke jam 13 itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 kali 3. Ya. 24 Bu ya. Ya, terus? Berarti negatif 14 ditambah 24. Oke, hasilnya Agus? Hasilnya 10. Oke, saya tulis ya. Coba. Kita cek dulu. Terima kasih Agus dan Saiful. Oke, alhamdulillah sudah benar semua ini ya. Oke, berarti benar. ya, terima kasih Agus dan Saiful ya. Nanti diberi tambahan nilai sama Bu Atika ya. Asik-asik. Oke. Yang lain kalau yang belum bisa menjawab nanti bisa dipelajari kembali materinya yang tadi Bu Atika sampaikan ya. Jadi ini oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita masih memakai konsep yang tadi ya, operasi campuran bilangan bulat urutannya. Tadi mulai dari apa tadi, tanda apa? Yuk, dinyalakan speakernya yuk. Yang pertama Tanda kurung, urutannya Bu. apa? Tanda kurung. Terus yang kedua apa? Perpangkatan. Perpangkatan. Yang ketiga Kali dan bagi. Kali dan dan bagi. bagi. Terus yang keempat Penjumlahan dan pengurangan. ya, alhamdulillah. Jadi sudah paham materi hari ini ya. Besok kan akan kita selesaikan masalah di lingkungan sekitar kita yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Kemudian pada pembelajaran kali ini Bu Atika pengen tahu ya untuk refleksi Bu Atika dan kita semua. Oke, sekarang ambil kertas saja nanti kira-kira yang sesuai dengan kalian ya. Pada pembelajaran kali ini tersenyum atau cemberut seperti itu. Atau menangis kah? Coba. Coba ditunjukkan di layar coba. Galis apa itu coba? Coba lebih dekat Galis. Bisa, Bu. Senyum ini, Bu. Oke, tersenyum. Oke, yang lain belum yang nunjukkan. Oh, Agus juga tersenyum. Saiful tersenyum. Amalia? Vicky? Amalia enggak kelihatan itu blur.
Iya, Iya. ini hilang kalau saya tutupi kertas. Tadi ungkapkan senyum apa sedih apa gimana? Senyum dong. Oke, senyum. Senyum, Bu. Vicky, Senang, Vicky, Bu. coba. Ada yang tidak suka dalam pembelajaran kali ini? Kayaknya semua teman-teman suka, Bu. Senang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan pembelajaran pada Google Meet selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika. Terima kasih, Mas Batika. Oke, baik. Berikutnya kita dengar observer ya, Bu Rizky dan Bu Alfi. Silakan. Baik. Bu Rizky siapa dulu? Oh, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bingung mau ngasih komentar apa ya, karena semuanya sudah sangat tertata rapi dari awal sampai akhir. Langkah per langkahnya itu kayaknya smooth, halus gitu ya Bu, selembut, sehalus suaranya Bu Atika itu yang mendayu-dayu. Saya jadi penasaran Bu Atika kalau marah gimana ya? Gak ada yang takut Bu. Sekali. Oke, itu ya Bu, jadi sudah sangat bagus penampilan pembelajarannya. Semoga nanti saat ketemu murid-murid aslinya juga tetap lancar seperti ini ya Bu ya. Amin, amin. Ada satu yang saya Bu terkait dengan permasalahan yang tupai tergelincir. Itu kan ceritanya tupai dari ketinggian 20, setiap menit tergelincir 2 meter gitu kan. Cuma kan mungkin saya sendiri berpikir ketika sudah tergelincir emang tupai nggak berusaha naik lagi seperti itu. Apakah diem aja? Kan bisa jadi ya ada apa, apakah itu belum kontekstual atau seperti apa, saya juga belum paham tuh. Karena ya secara logika kalau tupai tergelincir kan nggak mungkin diam aja, tergelincir lagi, diam lagi, tergelincir lagi. Pasti kan dia naik seperti itu. Mungkin bisa dicari yang lebih pas gitu ya Bu ya. Lalu dan terakhir itu tadi asesmen formatif, latihan soal itu apa dijadikan sebagai asesmen formatif Bu Atika? Tidak Bu, cuma ngecek latihan aja ya. Oh, oke. Nah itu mungkin bisa di apa ya, menggunakan ini Bu, biar ada animasi yang lebih ceria, menarik gitu ketika anak jawab benar, ada animasi apa ceria seperti itu, atau bisa juga kuisis atau Kahoot, gimana dengan kuisis atau Kahoot itu mereka kan berlomba-lomba, jadi lebih termotivasi untuk menjawabnya seperti itu. Jadi saya itu aja Bu Atika, karena pembelajarannya sudah keren banget, mantap. Iya Bu Rizky, terima kasih. Selanjutnya saya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Atika, penampilan Bu Atika ini sangat bagus menurut saya. Penyampaian materinya jelas, pembawaannya enjoy. Seperti kata Bu Rizky yang suaranya lembut dan mendayu-dayu itu bagus Bu. Langkah-langkahnya juga runtut. Tadi saya suka waktu Bu Atika menampilkan profil Pancasilanya. Itu jadi inspirasi juga buat saya. Terus kesimpulan Bu, saran saja di kesimpulan kan Bu Atika langsung memunculkan ya tanpa bertanya ke siswa dulu. Jadi di operasi hitung campuran urutan yang benar gimana ya? Nah tadi Bu Atika langsung memunculkannya di PPT. Jadi anak-anak pasrah aja gitu, tidak ikut berpikir kesimpulannya seperti apa. Itu aja sih Bu. Selebihnya sudah soalnya ganti laptop Bu Alfi, jadi pertama itu ada animasinya, jadi ganti laptop kan nggak sesuai office-nya, jadi langsung tampil. Oh iya. Ya selebihnya sudah bagus buat Ika menurut saya. Itu saja, terima kasih. Ya sama-sama Bu Alfi.
Oke, baik. Terima kasih Bu Alfi dan Bu Rizky sudah berikan masukan. Bu Atika, saya kira sudah bagus ya. Tadi permasalahannya apa tupai tadi. Ya, Bu Rizky tanyakan apakah sudah kontekstual. Upayanya mager kayaknya males gerak. Kalau memang kontekstual beneran itu kadang-kadang juga sulit. Kan bilangan bulan itu kapal itu ya, kapal nyelam itu naik tuh apa simbol penyelam itu biasanya kalau biasanya soal-soalnya saya kira itu tupai itu sudah termasuk itulah ya, sudah termasuk objektif lah kira-kira ya, sudah masuk apa konteks juga lah kalau menurut saya Bu Rizky. Ya walaupun ya nggak mungkin lah tupai itu harus kelincir kan menengah tidak mungkin, harusnya naik lagi ya. Itu juga kapal itu ya. Contoh-contoh di tempat lain kan kapal ya, habis nyelam turun, terus masa mandek situ aja ya. Setelah itu naik lagi dia, setelah itu turun. Nah sudah itu kan soalnya kan tidak lanjutkan naik atau kembali ke pelabuhan kan tidak begitu dia soalnya. Nah itu kan ya dianggap saja dia konteks itu, yang lainnya sudah ya. Tadi menyamakan penyebut itu ya. Penyebut tadi ya memang betul bukan dikalikan ya, tadi dia istilahnya mencari hakikat. Betul ya. Baik, silakan Pak. Untuk wanita memang kayak dari segi persiapan sudah matang kayaknya, dari segi PPT-nya juga sudah bagus. Tapi akan apa ya, lebih bagus lagi kalau cara membawakan PPT-nya tadi. Mungkin bisa belajar dari pembawa acara kuis, kita belajar dari sana. Tinggal cara membawakan PPT-nya tadi. Kalau PPT-nya sudah bagus, sudah tinggal karena ini daring, jadi gimana supaya anak itu bisa lebih tertarik gitu. Kemudian saya lihat tadi siswanya itu sudah pintar semuanya, semua jawaban juga sudah benar. Akhirnya saya sendiri tidak bisa menemukan apakah buat kita benar-benar sudah menguasai materi ini apa enggak, karena belum ada jawaban yang salah. Kalau ada jawaban salah kan berarti kan nanti memberi konfirmasi penguatan sehingga kita tahu oh ya kita sudah menguasai materi. Terus untuk latihan soal itu yang dimaksudkan untuk formatif atau sumatif Bu Adita? Untuk latihan saja Pak. Untuk latihan, enggak dinilai nanti Bu ya? Enggak. Hanya untuk umpan balik Cuma saja. untuk tambahan keaktifan ya. Ya memang, makanya kalau soal untuk latihan hanya untuk umpan balik memang tidak terlalu berat, tapi bisa langsung dijawab secara spontan sehingga tidak terlalu lama. Terus kemudian untuk emoticon tadi sudah dimunculkan, tapi kalau pada saat daring seperti ini, kalau disuruh nulis dengan kertas, bisa jadi ada siswa yang sudah siap kertas, ada yang enggak. Jadi mungkin bisa langsung menggunakan wajahnya atau tangannya gitu saja. Oh iya. Karena ini daring. Nanti kalau luring ya tidak apa-apa, nanti bisa mereka menggunakan menggambar emoticonnya di bukunya masing-masing. Terima kasih, itu saja Bu Atika. Oke, terima kasih Pak Munir. Oke, terima kasih.